Para kita pelajari yaitu ilmu fikih untuk kegiatan kita di dalam kehidupan sehari-hari agar tidak keluar dan tidak melenceng daripada ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau serta para pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Ini masih mengenai tentang air mutlak. Kata Ali Syabra Malisi, hanya saja dinamai yang membatalkan wudu itu hadas asgar. Arti hadas asgar itu hadas yang paling kecil. Kan wudu tenang, bila batal artinya kita wudu ada lagi. Maka ketika orang tidak punya wudu dinamai hadas kecil, namanya hadas kecil. Kenapa alasannya seseorang dinamai hadas itu hadas kecil? Artinya hadas itu ada yang kecil, ada yang besar nih. Nah, ada kan yang pertengahan kemarin kan? Karena sedikit barang yang haram dengan dia. Ajar kita apa? Karena orang yang berhadas kecil itu keharamannya sedikit. Nah, keharaman berhadas kecil itu ada sedikit dibanding nanti hadas yang pertengahan, hadas yang besar. Kenapa aja ada hadas yang pertengahan? Di sini jatuh pelampaian membagi hadas itu 3. Sebenarnya yang 3 itu ya 2 juga. Cuma beliau ini merincikan lagi yang pertengahan itu sebenarnya hadas besar juga kita anggap. Cuma bagi beliau ada hadas itu paling kecil, besar dan paling besar. Nah, yang besar ini pertengahan. Nanti ada kita rincikan. Kenapa hadas kecil disebut? Karena keharaman dengan berhadas itu tidak banyak. Haram dengan berhadas kecil itu 5 artinya. Di antara yang 5 misalkan sembahyang, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh mengangkat Quran, tidak boleh membaca, boleh berhadas kecil. Nah, di antaranya sujud syukur tidak boleh juga. Tawaf tidak boleh berhadas kecil. Makanya biar kalau pemain bola tidak mencetak gol sujud syukur tanpa wudu haram hukumnya. Ada kita nih, padahal orang Islam kita tahu juga melihat orang main bola luar negeri itu bila gol sujud syukurnya. Padahal kalau kita orang Islam justru haram karena dia berhadas kecil. Kecuali main bola itu berwudu dulu, batal permisi atau sama wasit kan. Boleh itu. Wudu bisa pakai air langsung di lapangan. Mana ada pemain bola kayak itu. Dari dalam negeri sampai luar negeri ada kayak itu. Ya batal lari sambil kentut dia juga. Nah. Tawaf. Ketika kita berhadas kecil, diulang tawaf dari awal. Tawaf itu kayak sembahyang juga. Pas misalnya putaran ke-7 sudah hampir selesai, batal dulu, diulang dari awal. Makanya ketika kita tawaf itu yang dikhawatirkan biasanya bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang boleh kita kawini. Ketika kesulitan kita memakai madhab Imam Syafi'i di dalam berwudu, ketika tawaf itu maka Imam Malik yang membolehkan bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang boleh kawin itu tidak batal. Maka pian berwudunya harus mengikuti wudu Imam Malik. Jangan wudunya Imam Syafi'i pembatalnya ke Imam Malik. Tidak sah tawaf kalian. Makanya pian hendak umrah ke, hendak haji ke, belajar dulu. Masalah tawaf ini wajib wajib suci kan. Ketika berhadas
diulang tawaknya, maka berhaji misalnya nih, mas sayangnya pian, aku aja tadi tawak tadi bakal ikut padahal, nah ya, saya apa buah, anu tadi kita amih juga deh, ada kencing di celana sedikit, nah, makanya ketika sulit madhab Syafi'i ketika tawaf biasanya kan bersentuhan kulitnya, laki-laki dengan perempuan yang boleh kawin. Boleh kita mengikut dengan Imam Malik yang tidak membatalkan sentuhan laki-laki dengan perempuan yang boleh kita kawin. Itu. Nah itu hadis kecil tak banyak masalahnya, cuma ada 5 masalah. Makanya disebut hadis kecil karena keharaman dengan hadis itu tidak banyak. Karena sedikit barang yang haram dengan dia, dengan nisbah kepada barang yang haram dengan sebab jenabah dan haid. Artinya keharamannya dibanding orang yang junub dan orang yang haid jauh banyak orang yang junub dengan orang yang haid. Makanya disebut dengan hadas asgar atau hadas yang paling kecil. Dan dinamai hadas sebab haid itu dengan hadas akbar, artinya hadas besar, karena banyak yang haram dengan dia dengan nisbah yang lainnya. Kenapa orang haid itu dinamakan hadas besar? Karena keharaman dengan sebab haid itu banyak, 8 haram. Hadas kecil 5, tambah lagi 3. Apa diantaranya itu? Bersedap-sedap antara pusat dan lutut, ini haram bagi orang yang haid. Artinya bersedap-sedap itu berledat-ledat tanpa sehelai benang. Ada jual memakai kain cuma tangannya masuk ke dalamnya, itu juga masuk tangannya. Nah, itu sama jualnya. Ada boleh juga itu. Nah, aku aja umpat bahar aja, menggagap aja, amun di luar boleh, karena Nabi pernah dengan bini beliau, tapi pakai kain, jadi kita apa? Ya biasanya bahaya juga gitu nih, apalagi lakiannya lawas parah ya, biniannya kalawasan haid, ada kawin juga, hati-hati. Makanya itu manhama haulal himah yusik an yaqabi, siapa yang berkeliling di tempat yang terlarang, suatu saat dia akan terjatuh di dalamnya. Nah, kita tempatnya terlarang. Pemulaan apa? Pemanasan. Ujung-ujungnya ada dijual orangnya. Wah, bahaya nih. Haram. Kemudian lagi haram dengan sebab haid apa? Membaca Quran. Kalau orang berhadas kecil baca Quran boleh. Ada menyentuh kan? Membacanya boleh. Tapi kalau haid baca Quran tidak boleh. 7 sudah. Apa satunya lagi? Talak. Talak ini yang haram suaminya sebenarnya. Tapi kan perempuan itu tidak boleh ditalak ketika haid. Ketika haid ditalak, jatuh boleh. Jatuh. Tapi haram suaminya nih. Kenapa? Menyakiti perempuan karena iddahnya ada jalan. Iddah tidak jalan. Pak ditalak oleh suaminya, hanya haid sehari, talak suaminya pas 15 hari haidnya, kasihan katanya. Apalagi menunggu setelah selesai haid, misalkan orang ini orang lambat haid yang kedua, nah yang berapa nih? Uyuh, kasihan. Hari haid sebulan setengah hanya haid pulang. Sekali haid mau besar pulang. Ini kelawasan ini. Cidin kalau anak laki pulang. Lalu mau kawin lagi. Nah itu. Jadi dinamai hadas besar karena banyak keharaman dengannya. Nangaran lelaki inilah yang punya hak talak lah. Pada tahun binian haid sudah hati yang menceraikan. Apalagi di binian itu dia sudah selingkuh, udah mau baik. Binian bila sudah mau mencari laki lain selingkuh, sedangkan dia punya laki,
itu kayak aja diambil bibit kada baik. Nah, amun lelakian menambah bini mau aja baik, karena lakiannya boleh empat. Apakah harus beizin lakiannya ke bini? Kada maksudnya. Cuma kalau bila mati, nah, kada ketahuan warisan banyak. Nah, sugih saja mati, pas mati datang bini yang kedua. Aja bini yang kedua, aku ini bininya juga. Wah, kada ada aja dalam catatannya. Secara catatan sipil, secara kepemerintahan kada kau mau ambil, tapi di akhir diambil. Kenapa? Jatahnya ada. Siapa yang nikahkan? Nih nikahkan ada. Artinya dapat itu. Ini ulun sampaikan kenapa? Karena kejadian ini orang sugih we sana ada bapak dah kawin tahu ya anaknya sugih juga, abahnya kawin umur sudah menginjak hampir 80 tahun. Karena orang tua itu terkadang kadang kau seorangan di rumah, dia perlu teman. Nah, jadi teman yang setia itu memang kalau bagi binian itu lakinya, bagi lakian itu bininya. Kalau anak ini kadang-kadang sudah dewasa hilang di rumah, sudah menginjak masa remaja, kadang-kadang dikawini orang, nah dibawa lakinya hilang, tak umur di rumah menghadang hari rayanya ini datang. Jadi hari raya kalau libur sehari boleh pulang. Tapi kalau laki-lakinya sebenarnya kalau dihendaki oleh mamanya atau abahnya pulang, harus pulang tanpa ada uzur, harus pulang. Itulah kelemahan lelaki itu. Kalau kelemahan binian ini satu, bila lakinya keras, ya abah mamanya ayo pulang udah nih, hendak lebaran lah, sebentar lagi lebaran, jangan lakinya jangan, nah ada bisa pulang. Bahkan orang tuanya sakit keras pun ketika tanpa izin suaminya tidak boleh keluar. Lakinya juga terlalu, pokoknya lakinya ini kayak aneh juga, kayak polisi ini menjaga di dalam penjara. Tidak boleh juga. Nah itu, jadi hati-hati pas sidin meninggal itu. Nah lalu timbul pertanyaan, dapatlah warisan itu bini yang kedua nih, ya dapatlah jangan, maka hartanya miliar gitu. Wah, datang makan dia kayak apa guru caranya nih? Tak datangi guru nih nan kayak bahasanya ada cara lah supaya melemahi. Jadi ini parah. Kalau disampaikan ke anaknya nang binian nih, anaknya nang bini kedua nih, anak tadi dulu. Anak iri itu memang kada dapat, cuma bini kedua ini dapat nih. Suaminya meninggal, bininya dapat. Suaminya meninggal, ada anak lakian banyak, cuma bini ini nah. Karena si laki ini mati bertinggal anak dan bertinggal bininya itu dapat harta seper 8 katakannya. Nah dapatnya, nah ya wajar banyak ini duitnya nih, jangan berpandang banyak tiwas hendak ke bini itu kita kada ada bahasanya itu risiko seorang juga. Akhirnya didatangkanlah mamanya tiri dan kayak pemak nih mainnya ulun menjurungi duit sekian jutanya, banyak anak tiri menjurungi karena abahnya meninggal anaknya sudah juga cumi anaknya duit banyak. Artinya main berilah kalau tak ambil duit pian kami minta rela. Jadi namanya apa materi ini bikin banyak benar. Padahal ini pun tertutup ini. Kalau dibuka hartanya banyak lagi dapatnya ini. Tapi bisa jadi fitnah. Fitnahnya apa? Anak-anak sini ini mau mengambil harta semua. Secara hukum pun bermasalah. Nah, itu bisa. Nah jadi itu diperhatikan bila anak begini lebih pada satu. Kalau ini pas warisan banyak sedikit pun tetap berhubungannya. Dan dinamai janabah itu junub teringat. Itu hadas mutawasid, hadas yang pertengahan. Ada hadas besar juga nih, junub itu di tengah. Karena barang yang haram dengan dia terbanyak daripada barang yang haram dengan hadas
asgar, hadas paling yang kecil, dan terkurang daripada barang yang haram dengan haid. Tidak benar bahasanya. Padahal kan kita belajar waktu tangga ibadah dulu hadas dua, satu besar, dua kecil. Hadas kecil itu adalah orang yang tanpa wudu, sisanya kita hadas besar. Kemudian Datuk Kelampaian di sini membagi hadas ada 3. Jangan bingung. Yang pertama di sini hadas yang kecil itu tanpa wudu, keharamannya tadi 5. Kemudian ada hadas itu yang pertengahan, itu junub. Junub itu bisa bersetubuh, bisa keluar mani. Kemudian yang ketiga, hadas besar itu adalah yang paling besar itu haid dan nifas. Nah, alasan sini kenapa junub ini hadas yang pertengahan, karena keharamannya pun di tengah-tengah. Nah, di mana keharamannya di tengah-tengah itu? Kan orang yang hadas besar yang apa tadi, yang haid dan nifas itu ada boleh talak, ada boleh membaca Quran, ada boleh. Ada lagi diam di masjid, tidak boleh. Orang haid kan? Jadi orang haid kada boleh diam di dalam masjid. Apakah pelataran masjid termasuk hukum masjid? Sama. Ya kalau disembahyang di situ ya udah. Tangganya aja yang lain, tangga. Nah, kemudian ada ujar bimbingan kami ini kami ini pakai pembelut sudah, jadi kada mencelumuri, kada bertahan, kada akan netes ke lantai itu darahnya, tetap kada boleh. Yang pertama kada boleh mengotori masjid, yang kedua bertahannya kada boleh. Meskipun kada mengotori, tetap kada boleh, haram. Aku ngajar di dalam masjid, suruh di luar. Main di luar kayak apa? Orang bagusnya. Akhirnya di dalam tuh menentang hadis Nabi, menentang perkataan ulama, lebih baik bakalah di luar. Nah, kemudian bagi perempuan yang haid ini boleh di pelataran di luar sana, di luar sana kalian tetangganya. Ulun sering mengutarakan ini kenapa? Karena banyak melihat anak-anak maaf aja yang sekolahnya SMA, SMP, sederajat kan? Sudah kita sampaikan kamu haid jangan di sana. Ujarnya ada apa-apa aja, sini kan bukan masjid. Tahunya di mana seorang masjid itu? Ini langgar aja. Nah, masjid itu ada 2. Pertama masjid jami, yang kedua masjid gairu jami. Masjid jami itu untuk dilaksanakan sholat Jumat, dan gairu jami itu bukan sholat Jumat. 5 waktu intinya. Kayak kita di masjid gairu jami, berarti sah kita sini niat i'tikaf. Apa aja? Nawaitu an a'taqifa fi hadzal langgar. Ada tulisan itu fi hadzal masjid juga. Langgar itu bahasa Arab langgar. Karena ada kawakeng bahasa Arab itu. Anak kari ya. Anak kari itu orang negara. Al-Kandanani berarti kandangan. Al-Palimbani orang Palimbang, ada mau Al-Palimbangi. Nya kada kaweng yang tenang. Nah, jadi kita mau karena bahasa Indonesia. Nah, kada boleh lah, biarlah menghaid jangan masuk ke dalam langgar. Sama aja langgar hukumnya masjid juga. Nah, ya. Hari raya pun kita suruh hadir ya. Ya hadir bukan masuk ke dalam masjidnya Pak. Besok ngumpul ya kurang 15 aja masuk aja begini atau haid atau kada. Mungkin biar mendengar ceramah sini. Wujud sini langgar raudhani, musalah raudhani hukumnya madrasah. Berarti hukum madrasah apa? Kayak sekolahan, boleh itu jangan haid masuk. Biar ini hukum namanya masjid kelebihan penelitiannya. Artinya mulai langgar ini kada dasar madrasah, hukum masjid berarti. Karena belum pernah bertemu dulu orang Medan. Jawabannya besok kumpul dipilih masukkan situ. Ternyata ada cara masjidin, ada undangan mas orang. Jadi situ sudah bertaruh itu ini hukumnya madrasah. Nah berarti ada masjid itu. Karena tergantung untuk mengulah. Kayak pondok kami yang putri itu
Di Putri itu kan air masjid di luar banget, cuma dihukumkan aula dan macam itu. Arti aula itu bebas, bisa untuk belajar, pertemuan, macam-macam. Kenapa dikatakan aula ketika pembangunan itu? Karena di sana khusus pesantren perempuan. Pasiennya haid kenapa di situ? Nah, jadi itu sudah diantisipasi supaya yang haid bisa masuk ke dalam situ karena hukumnya aula. Jadi bentuknya kan kayak masjid ini, kita tahu rumah gitu deh, orang boleh kayak masjid juga. Itu urusan orang aja, jadi niatnya panitia masing-masing. Nah, karena bahwasanya membaca Quran dan berhenti di dalam masjid hukumnya haram. Kan membaca Quran orang junub ini tidak boleh juga. Haram keduanya dengan hadas yang pertengahan, dan tiada haram keduanya dengan hadas yang kecil. Boleh orang menghadas kecil itu yang pada wudu diam di masjid boleh, atau membaca Qurannya boleh tanpa menyentuh, atau dihafalnya Qurannya, itu kada masalah. Nah, jadi kita ini terkadang mau hukum seorang masalah haid nih. Aku jangan bertahan netes juga hari itu dia orang pada besok tek orang bukan masalah menetesnya, kada boleh itu bertahan itu nah sudah kada boleh, apalagi menetes. Karena kan boleh sekadar lewat asal jangan mencelumuri. Arti mencelumuri itu darahnya netes. Boleh masuknya di pintu sini, keluarnya pintu belakang. Bila keluarnya di sini lagi haram hukumnya. Masuk di sini, keluar di sini hukumnya mundar-mandir. Itu haram hukumnya. Orang haid, orang junub sama masuk di sini, keluar di sini lagi hukum mundar-mandir ke masjid. Tapi dia tahu orang junub di dalam masjid jauh Pak. Ini kan hukumnya ini lain masjid, mungkin di dalamnya apa rumah hampir nih. Nah ada bapak guru sih di sini. Anda ini tuh urusan panitia. Adapun hadas akbar, hadas yang paling besar seperti haid dan nifas, maka haram dengan dia sekalian yang haram dengan hadas asgar dan hadas mutawasid. Jadi hadas yang paling besar haid dan nifas ini, ketika hadas yang kecil haram, ketika hadas yang pertama haram, maka hadas haid dan nifas pun sama. Nyata banyak itu. Jadi kesimpulannya yang paling banyak berhadas besar ini bibinian. Karena mau haid mau nifas bagian ganda. Dan bertambah pula barang yang haram dengan dia yang hadas besar nih, yaitu puasa. Kada boleh kalau orang haid dan nifas puasa, orang junub boleh gak puasa? Boleh kan? Nah di sini haramnya orang yang junub baik keluar mani atau bersetubuh dikatakan hadas pertengahan, karena perbedaannya orang yang berhadas junub ini boleh puasa. Jadi biar kena kalau malam junub bersahur, aku kena jadi mandi subuh, soalnya kada bangun pas sampai jam 6 nah aja kada mandi junub lagi di bapak mandi junub puasa Bang, haruskan puasa. Nah tidak masalah. Atau lagi siangnya tidur siang, bangun zuhur basah celana, nah dibuka, wah nyambur barang, mandi junub kada batal puasanya. Wah ini hukumnya kita nang orang bersedes-sedes itu mau rutik barang seorang pas keluar itu marunya mengeluarkan dengan cara bersedap-sedap batal juga. Bahasa Arabnya sihak itu kalau bahasa kita. Itu nah betul tuh. Dan talak bertambah talak. Jadi orang haid haram talak kan, orang junub kada haram ditalak. Pas habis junub punya laki nih perkelahian misalnya apa ditalak oleh lelaki, hanya rambutnya bini untuk diservis menolak. Itu kada haram. Dan jima, haid nifas haram jima. Makanya ketika undang-undang Allah mengatakan haram jima, ketika orang haid dan nifas yang dijumpai itu jadi penyakit ya. Bisa juga ini penyakit. Hanya melahirkan lakiannya benar tahan. Kita tahan ya, dia bikinnya aku tuh mau hajar mau orang lain.
nikam pulang pada sempat apa-apa. Kenapa diberi oleh Allah jangka hati pas tuh lumayan lama? Karena beginian itu untuk memulihkan daripada urat-uratnya tuh. Hanya takutnya habisnya berapa urat pagat banyak ketika melahirkan itu. Nah, dan barang sebagainya. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Ini di sini ada pembicaraannya nih, maksudnya pada tempatnya masing-masing. Pembahasan nanti insya Allah. Nah, ini judul baru, nah najis judulnya. Adapun najis pada lugat ujar kita pada bahasa, maka yaitu mustaqdarun, artinya yang cemar, bahasa sini yang cemar. Jadi kita yang dianggap kotor. Jadi najis itu yang kotor. Dan najis pada syariat mustaqdarun yanfa'u sihhatan lahwi sholati haitsu la murakhisa, artinya cemar. Jadi kita kotoran yang mencegahkan akan sahnya umpama sembahyang. Kira-kira tiada yang murakhis. Murakhis ini keringanan atau yang membolehkan. Jadi pada syariat najis itu adalah menghalangi sahnya sembahyang kecuali orang yang mendapatkan keringanan. Contoh orang yang mendapatkan keringanan, dia tidak punya pakaian melainkan pakaian yang najis itu. Dicuci najisnya masih ada, sembahyang dengan pakaian yang ada. Makanya bila pianto biasanya kerja berat, kerja misalkan di mana sini di hutan, aku aja baju karena tanah, aku aja celanaku hibak pada karena gantah, itu kada najis itu. Sembahyang lah situ. Ini menunggu datang ke rumah maghrib hari zuhur kan sembahyang, asar kan sembahyang, berpintar Allah, ya Allah sugih ya. Nah, anak sugih ya Tuhan, pesuruh aja mau. Kemudian Tuhan mau pesugihan banget lagi kan ada ingat. Nah itu orang yang datang di sawah tenang, rumah itu tanahnya, lumpurnya ada kehitungan lagi, itu bukan najis, sembahyang aja situ. Kayak punya sembahyang di sawah boleh lah, boleh, asal pas di menghadap kiblat, ada kompasnya, sikat kan sembahyang, ada urusan. Saat dia sujud dia mau hibak lawan nih karena tanah apa? Itu sah aja itu. Ini bagus sih, suci aja daripada sembahyang. Inilah setengah daripada takrif atau penjelasan najis pada syariat. Lagi akan datang kenyataannya. Kemudian syahdan konon adalah bagi air mutlak itu 3 sifat. Air itu dikatakan suci mensucikan, jadi kita air mutlak. Air itu dikatakan suci mensucikan bila 3 sifatnya ini tanpa terpengaruh. Apa itu? Takmun. Jadi takmun itu rasanya. Kedua launun, warnanya. Ketiga rihun, baunya. Jadi rasa, warna, bau. Rasa jangan berubah, warna jangan berubah, bau pun jangan berubah. Itu sifat air. Bila 3 sifat ini tanpa ada perubahan, maka air itu suci mensucikan. Istilahnya air mutlak namanya. Nah, dan apabila dikatanya pada air itu berubah, maka yang dikehendaki dengan dia adalah berubah sifatnya, yakni rasanya, baunya atau warnanya. Wah, air ini berubah nah. Berubah apa? Rasa kah? Warna kah? Bau? Ini yang dipertanyakan. Jadi air ini tolong diperhatikan benar-benar. Apalagi kita terkadang di rumah ini air kada banyak, kurang daripada 216. Tolong hati-hati. Anda air di WC berimbir, kami berdiri kurang main. Habisnya perhatikannya kalau kahindar maka asal tak buka aja langsung ya lah. Nang kayak pemadam lah. Apalagi WC anak yang bebarang aja nya. Seorang sudah hati-hati, anak dan mengalami
mengambil imbir. Ini nanti kita amun kita ada tahu ada masalah, amun kita tahu bermasalah jadinya. Ini banyak kami kencing sembarangan jadi. Nah, maka air mutlak itu terkadang berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan sebab masuk ke dalamnya suatu benda. Maka benda yang masuk ke dalam air itu ada kalanya mukhalif dan ada kalanya mujawir. Apa itu mukhalif? Barang yang mencampuri air ketika masuk ke dalam air tidak bisa dipisahkan lagi. Itu namanya mukhalif. Kalau mujawir, dia masuk ke dalam air tapi tidak menyatu dengan air. Contoh yang mukhalif yang tidak bisa dipisahkan air dengan benda tersebut, ketika pian masukkan tinta lempar ke dalam air, berubah air itu menjadi hitam, bisa dipisah lagi? Tidak bisa. Adapun mujawir itu bisa dipisah. Misalkan minyak goreng masukkan ke dalam air, diaduk maka akan terpisah antara minyak dengan air. Itu namanya mujawir. Arti mujawir itu bertetangga. Arti bertetangga kada menyatu. Kalau mukhalifnya bercampur. Nah, jadi masalah air ini pian tolong teliti betul-betul deh. Kemudian kena pencampur itu umpamanya berupa bunga mawar, banyunya air bunga mawar, sudah ini bunga mawar tuh hilang baunya, airnya ada, masuk ke dalam air, itu takdirkan umpamanya ini yang masuk tinta kira-kira berapa tetes yang menyebabkan air itu berubah menjadi warna hitam. Nah, ini kita ini tahu apa aja. Nah, kayaknya lihat sendiri tuh. Nah, maka arti mukhalif adalah yang mencampuri dan arti mujawir yang berhampiran. Inilah arti pada lugat atau pada bahasa dan pada istilah. Dalam ilmu fikih berselisih ulama pada mentakrifkannya atau menjelaskannya atau mengartikannya. Cuma yang mudah dipaham, arti mukhalif bercampur dengan air, tidak bisa lagi dipisahkan, dan mujawir ia menyatu dengan air, cuma tidak bersatu di dalam, tidak pisah. Bersatu cuma terpisah. Coba lihat dia, minyak kemasukan di air, apa yang di atas tuh? Minyak dari sana, nyaringan lah. Nah, ini buat ini, coba ini. Berarti minyak goreng, minyak lanjut ya, minyak lanjut tuh kehilangan. Uli, uli. Kalau uli itu kan, ini kira uli itu bisa tuh dalam air. Pertalite, pertama, uli. Ada nya kayaknya ada barang itu benda cair, kadang menyatu dengan air. Ada apa-apa, bila ada menyatu ada apa-apa. Nah, makanya orang yang memakai minyak wangi, minyak harum di tangan berwudunya sahaja. Kenapa? Karena minyak wangi itu benda cair, kadang menyatu dengan air. Ada apa-apa ya bolehnya. Belum bisa lagi. Ulun kepada dulu malam ini habis sembahyang isya langsung turun. Acara tadi langsung soalnya habis sembahyang buatnya sana. Ulun mengira tadi habisnya habis isya, makanya habis maghrib balik habis. Nah jadi ulun kepada jadi tetap minta adanya habis isya barang. Kayaknya aja insyaallah. Kata setengah mereka mukhalif, arti mukhalif ma la yumkinu fasluhu anil ma'i, itu barang yang tidak bisa dipisahkan lagi dengan air. Itu mukhalif. Wal mujawir ma yumkinu fasluhu anhu, barang yang bisa dipisah daripada air. Jadi itu aja taliti pian nang kayak apa nih paskah nang dimaksud datuk ini mana. Nah, jadi itu artinya. Kemudian ada yang mengatakan al-mukhalifu ma la yatamayyazu bi ra'yil air. Arti mukhalif ini adalah
barang yang tiada berbeda ia daripada air pada penglihatan mata. Jadi mukhalid itu kalau kita lihat masuk barang yang dalam air, pada kau lagi membedakan mana air dan mana yang masuk tadi. Bahasanya sama ya, pencampur yang tidak bisa dipisah dengan air, mukhalid. Nah, kalau mujawir jahidin ma yatamayyazu fi ra'il ain. Mujawir itu barang yang berbeda pada air pada penglihatan mata. Masukkan barangnya ketika dengan air dia ada menyatu. Nah, bersatu meskipun dia bersentuhan tapi tidak menyatu. Satu tempat bersentuhan tapi tidak menyatu. Tapi adalah pian pernah melihat di laut lah. Ulun pernah ada belajar dalam kitab tafsir Sawi, kadingat juz berapa, juz 2 kan juz 3 kan, itu ada diceritakan di Quran itu air pada air tidak menyatu. Nah, jadi warna itu nuruyusai warna itu ada nang karoh, ada nang biru di laut kan. Jadi jam banyu karoh, di sini banyu yang biru. Ada di kitab itu pernah kalau kalian lihat. Amun di YouTube dulu ada melihat. Nah, itu jadinya salah satu tanda kekuasaan Allah. Apakah air itu dikatakan suci mensucikan? Itu jelas. Apa juga warnanya? Ini dia mau khalid, kamu jawir kah? Hanya bisa dipisahkan. Nah, adakah? Itu kan bisa dipisahkan. Cuma warnanya tadi kayak itu. Nah, sama pada air itu pasti menyatunya. Buktinya menyatu, kau tahu jangan disirok mana yang ke atas. Apakah di dalam sini separuh biru, separuh coklat, kadang masih menyatu ya? Karena satu jenis sama-sama air parameter. Nah, kata setengah mereka yang demikian itu yang dinamai mujawir atau mukhalid itu uruf, kita ada dua demikian yang tersebut dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Jadi masalah air ini memang rumit kita. Artinya rumit ini kita teliti karena kita airnya hari-hari lah pertemuan lah, hari-hari pertemuan. Karena ada jentik-jentiknya kayak apa? Jentik-jentik itu kan barang hidupnya, ada jadi masalah. Kalau misalnya kolam lumut itu kan memangnya di situ, ada jadi masalah. Memang posisi lumutnya di situ. Kalau dicampuri ya. Nah, kira ada cerita sini kira sini. Banyu dicampur kiambang mana? Dicampur kayak bola nah. Itu ada bapak juga. Jadi kisahnya di sawah itu ada ilung Pak, incung bunduk kan. Nah, kawannya itu kena ya kiambang kayak dan inya berada di atas air tumbuhannya, maka airnya turun gak ada masalah. Jadi sawah itu dia baunya kayak itu bau bangai. Istilah orang Banjar bau bangai. Itu kan apa? Memang baunya itu asli kayak itu. Bukan gara-gara dicampur barang lain, baunya bau bangai. Ada dasar kayak itu. Tetap suci mensucikan. Sama halnya kayak Nabi yang katamu, warna banyu berubah kayak coklat, ada kayak teh. Asal yang dicampuri aja memang asli kayak itu, tetap mutlak suci mensucikan. Nah, ini judul baru. Ada kan hendak pian tak gunakan, silakan. Belum mulai aja belum. Ya. Ya, Mas Ipol, apa pertanyaannya? Ini umpama aja guru lah. Ini guru Yus ini kan biasa malam keluar ke diskotik. Nah, bulik subuh. Haruskah mandi bersih dulu karena waktu subuh sudah masuk? Membersihkan dulu gitu dirinya atau kayak apa? Karena habis minum juga kan. Misalkan orang kerja di kerjaan, datangnya sembahyang itu sudah mepet, apa yang terjadi? Sembahyang dulu. Jangan sampai keluar waktunya. Kalau memang najis bajunya, lepas dulunya, ganti yang baru. Kalau mandi misalkan waktunya akan keluar,
ganti pakaiannya. Tapi ketika dia berhadas besar mau mandi. Nah, jadi masalah sembahyang dan pakaian yang kotor bila sempat diganti. Bila misalkan kada sempat diganti, biar aja kotor asal jangan najis. Ini kan sesuatu yang kita anggap kotor belum tentu najis. Contohnya ingus itu kan najis. Kalau bernajis kasihan imam berhingusan. Nah, imam berhingusan kan bisa. Nah, dahak itu bukan najis. Ketika dahak itu najis, maka ketika nabuk dahak hukumnya haram terus. Nih, turun dari kepala nih, nah pas ini dahak nyambat dan ini sesuatu yang kotor belum tentu najis. Contoh air mani itu suci, cuma sesuatu yang kita anggap rasa kotor. Makanya kan ketika Nabi hendak sembahyang, habis sembahyang Nabi ada di sarungnya itu bekas air mani. Aisyah menegur, ya Rasulullah, itu ada air mani bekasnya di sarung. Lalu Nabi mengatakan air mani itu suci, bukan najis. Jadi kita apa sembahyang bekas di mani ada. Namun kita ini memang terlalu, namun di Nabi bajunya ngalir jadi, dan Nabi pakaian gitu aja. Kayak kita pakaian belum malik, masa bekas di mani itu pakai terus. Nah itu kira-kira. Apalagi kira-kira pertanyaannya? Madi dan wadi itu najis. Nah, makanya hati-hati bener lah. Kalau madi itu biasanya habis kita syahwat naik turun keluar. Nah bila ini keluar wajib dibuangi. Maaf, umpamanya biar anak besok apa kayak apa lakinya tuh besok dulu. Karena tak masuk orang najis itu bini. Bernajis atau bini. Nah, ini namanya. Amun dibasuh dia lah ibu pulang. Nah, iya. Ini mau dibuangin najisnya itu nak hebat. Kan jadi kasihan. Ini bernajis. Jadi pas dibiarkan. Ini terkadang orang pada perhatikan tahu arah saja. Pas drama kan menjadi awal putih. Ya sudah. Nya kan madi itu keluar setelah intisar zakar. Karas kita lama bisa keluar kan seperti tadi. Habis itu kalau wadi itu habis kita bekerja berat, biasanya keluar mau keruh, warnanya keruh. Kalau madi itu putih bening, nah bening. Jadi macam-macam yang keluar lah seperti ini. Jadi kalau lubangnya kan macam-macam keluarnya. Nah, jadi Imam Syafi'i itu pernah marah ditanya. Jadinya ini orang bertanya adalah Imam Syafi'i. Air kencing hukumnya apa? Najis di beliau. Lalu kok air mani hukumnya apa? Air mani hukumnya suci. Kok kenapa air mani itu keluarnya di lubang kencing juga kan di ujungnya nih, di ujungnya. Memang kita lubang kencing itu berbeda dengan lubang air mani, tapi pasti ketemu di ujungnya. Kenapa air mani itu bilang suci? Marah Imam Syafi'i. Cuma pikirkan, jujur aja bang orang itu bertanya benar aja pada secara logika. Air mani suci, keluarnya di ujung sini. Air kencing keluarnya di ujung sini juga. Kenapa air mani itu suci? Nah, Imam Syafi'i itu marah lantaran karena pertanyaannya itu kayak menyudutkan beliau. Karena ajar beliau sudah dipadahkan Nabi, dibilangkan Nabi suci, ya suci kan. Sama halnya kayak ini. Pian memeras susu kambing. Sedangkan susu kambing itu sampingnya terkadang ada tahinya. Tak buat terkadang sedikit itu dia kuning. Namun pian orang memeras susu kambing itu bisa diminum lagi. Ada tahinya dia minum. Kan selama ada berubah aja dia kuning. Terkadang kambing itu maaf nah habis makan berapa belum ininya karena kandangnya kambingnya di situ, tahinya di situ. Yang tukang paras itu kalau digusuk padu siram saya langsung aja tarik. Nah, terkadang ditarik itu terkadang bergira apa kambing maunya. Nah, dia tercampur sedikit di dalamnya. Itulah orang lebih dari kayak itu.
Banyuwangi ada Banyu Kami cerita. Nah, jadi air madi dan wadi itu najis dan wajib dibasuh. Nah, itu. Apalagi kira-kira dari maju nih. Sumber air di bawah tanah itu lebih nanti airnya dari 216 liter, cuma airnya bau. Nah, jadi pertanyaannya bau bangkai itu bau apa dulu? Nah, itu ada bapak lain bau bangkai. Kalau bau bangkai itu dikhawatirkan kalau ada bangkai sampai mati. Kalau nya ada masalah. Misalkan mayat diletakkan di situ, ternyata kada berapa hari inya menggali sumur di sini, ternyata busuk mayat ini, misalnya baunya nah. Tapi kalau memang itu warnanya, rasanya, baunya memang murni airnya, kan air itu kayak di sawah itu baunya ya Pak, itu murni itu memang kayak itu pembawaannya, itu ada masalah. Itu memang kayak itu sifatnya dah. Kayaknya dia ada lagi menggali sumur atau apa tanah ini yang dekat dengan akar-akar. Terkadang warna air itu agak warna kayak teh. Nah itu kada boleh, kada apa-apa, karena itu memang warnanya asli. Ini contoh yang kayak di Sumatera itu. Tambidahan. Tambidahan ini kan julukannya apa? 1000 parit. Kamu Kalimantan apa? 1000 sungai. Di sana 1000 parit, artinya kebanyakan parit. Sekampung saya ada parit, saya ada parit. Banyak parit di sana. Tujuannya untuk apa? Mengalirkan air. Yang kedua, menjalankan kelapa di air. Itu warna airnya itu warnanya kayak teh, dan itu murni, ada masalah itu. Memang penghidupan buahnya di situ di darat, keluar airnya warnanya kayak teh, pasang surut, nah itu. Nah jadi itu ada masalah karena memang warna asli kayak itu. Nah jadi bilang kayak guru akhir tadi ada menggali, keluar airnya kayak itu, baunya bau perumahan, bau sawah, itu ada bapak suci masukikan. Nah itu apalagi bisa buat lalu binian, apa nanti tanyakan binian ini lama sekali tanya mau ini karena mempasakan buat penyelenggara belum usaha kan lain punya bertaklid pindah madhab, umpamanya tadi kayak hendak berwudu untuk melaksanakan tawaf. Itu ketika kita hendak berwudunya di mana? Karena yang kita kerjakan ini bakal menghadapi situasi yang tidak memungkinkan, pasti bersentuhan kulit lawan jenis misalnya. Umpama ini bawa dirinya juga kan, memang dijabain lah, bawa pegangan tangannya kan ya. Setiap pandang suaminya di bunganya. Nah itu mau tidak mau berwudulah dengan cara Imam Malik. Ingat, bertaklid itu cukup saja, artinya aku mengikut Imam Malik dengan cara berwudunya seperti ini. Nah maka pembatalnya pun harus mengikuti gaya Imam Malik. Jadi kita wudunya Imam Malik dikaji seperti apa, pembatalnya seperti apa. Karena beda Imam Malik itu dengan Imam Syafi'i pembatalnya. Kadang bisa kita mengambil mazhab Imam Malik dengan cara pembatalnya berwudunya kayak Imam Syafi'i. Satu paket tidak boleh dua mekanik, harus satu jualnya pemainnya. Misalkan Imam Syafi'i wudunya kayak kita, pembatalnya ya kayak Imam Syafi'i. Ketika kita wudu seperti Imam Syafi'i, pembatalnya Imam Malik. Istilah fikih itu taufik, menggabungkan dua mazhab dalam satu paket ibadah. Tidak boleh. Itulah kita diatur oleh ulama supaya jangan taufik, menggabungkan dua mazhab dalam satu ibadah. Jadi sepaket bila wudu dengan batalnya. Nah, karena bila sudah tahu pembatalnya,
kaji lagi ya wudhunya ya Pak. Imam Malik itu diantaranya wudhunya beda dengan Imam Syafi'i, seluruh anggota wudhunya itu digosok. Ada kita kan yang penting apa? Yang penting kita di keluar sapu digosok lah. Kalau Imam Malik digosok agak merah lah. Tangan sama seluruh anggota, nah kepala lagi, kepala wajib seluruh kepala digosok. Kalau kita Imam Syafi'i seorang rambut yang penting di dalam tengkorak kepala bisa. Kalau Imam Malik tidak bisa, harus seluruh kepala. Nah, jadi kalau kudunya jangan sempurna kayak Imam Malik tidak bisa. Nah inilah kasihannya kita nih, terkadang banyak duit bisa ibadah sana, pembatalnya pun masalah. Disitulah kita dipadahkan oleh orang-orang alim, belajarlah dulu sebelum dia melaksanakan di sana umrah haji belajar dulu, karena kita tidak tahu masalah-masalah di lapangan mungkin setiap